Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat muslim. Pada tahun kelima Hijriah atau pada 627 Masehi, pasukan kafir Quraisy bermaksud menyerang kota Madinah. Perang ini disebut sebagai pertempuran Kandak, juga dikenal sebagai pertempuran Al-Ahzab atau pertempuran konfederasi. Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Makkah dan Yahudi Bani Quraidah atau Bani Nadir. Pengepungan Madinah dimulai pada 31 Maret 627 dan berakhir setelah 27 hari. Kaum kafir Quraisy telah mengatur siasat dan taktik perang secara licik. Tentara Quraisy dan Ghatafan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah, Yahudi, akan menyerang dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin. Lewat cara ini, pasukan musuh memprediksi pasukan Islam akan terjepit dari dua arah. Pada hari itu, tentara yang besar mendekati kota Madinah. Mereka membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap. Kaum muslimin panik. Mereka bagai kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari bawahmu, dan tak kala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. "24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn merengsek menuju kota Madinah. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Kaum muslimin sadar keadaan sangat gawat. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Pada saat yang genting tersebut, tampillah pria jangkung dan berambut lebat. Dialah Salman Al-Farisi. Dari ketinggian, ia melayangkan pandangannya menuju sekitar Madinah. Kota itu dikelilingi gunung dan bukit-bukit batu layaknya benteng. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya, Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian kandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka. Begitu menyaksikan parit terbentang di hadapannya, pasukan kafir Quraisy merasa terpukul. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota.
Dan akhirnya, pada suatu malam, Allah Ta'ala mengirimkan angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa, serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka membentur sebuah batu besar. Salman, seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar, sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini, ia tidak berdaya. Ia meminta bantuan kepada temannya, semuanya gagal. Salman lalu pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun ingin mengecek kebenarannya. Setelah menyaksikannya, beliau meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur agar terhindar dari pecahan batu. Rasulullah kemudian membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang sedang memegang erat tembilang itu. Dengan sekuat tenaga, beliau menghujam tembilang ke batu besar tersebut. Batu itu terbelah dan dari celah belahannya keluar lambaian api yang tinggi menyilaukan. "Saya lihat lambaian api itu untuk menerangi pinggiran kota Madinah," kata Salman. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan takbir, sabdanya, "Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negeri Persia dan dari lambaian api tadi tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semuanya itu." Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulnya ke batu untuk kedua kalinya. Hal yang sama terjadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi. Rasulullah kembali bertakbir dan bersabda, "Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi dan tapak nyata olehku istana-istana megahnya dan bahwa umatku akan menguasainya." Kemudian untuk yang ketiga kalinya, Rasulullah kembali mengayunkan tembilang ke batu itu. Batu besar itu pun pecah berderai. Lambaian api kembali menyinari. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakan oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun San'a. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh, kaum muslimin pun serentak berseru, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya." Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula lah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib. Salman juga berdiri di samping Rasulullah, menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Ia melihat, mengalami, dan merasakan sendiri. Kota-kota di Persia dan Romawi dan mahligai istana di San'a, di Mesir, di Syria, dan di Irak berada di bawah panji-panji Islam. Wallahu a'lam bishawab.